Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita balik lagi di channel YouTube aku, Dewi Rose, channel YouTube seorang ibu rumah tangga yang kadang bahas budgeting, kegiatan ibu rumah tangga, dan campur-campur lah ya teman-teman. Pokoknya semoga teman-teman selalu enjoy apapun video yang lagi aku share ini ya. Dan di video kali ini seperti yang teman-teman lihat, setiap awal bulan pasti akan ada video untuk saving challenge ibu rumah tangga ataupun update sinking funds gitu ya teman-teman. Kenapa sih kalau untuk isi sinking funds ini nggak aku gabungin di saat budgeting awal bulan? Karena kalau digabungin itu yang pertama durasinya akan terlalu panjang ya teman-teman. Dan biasanya kalau untuk saving challenge ini atau update sinking funds aku itu mengandalkan dari penghasilan tambahan ataupun uang lebihan dari sisa tabungan utama. Kalau misalnya udah tabungan semua diisi yang prioritas, dan ini adalah sebagian tabungan kecil aja yang memang bikin semangat aja gitu ya teman-teman. Dalam artian itu tabungan yang aku kelola menggunakan cash aja. Nah, yang pertama di sini aku ada tabungan untuk saving challenge 2000. Pokoknya kalau untuk 2000 ini tuh aku bener-bener ambil dari sisa-sisaan aja yang gak pernah sengaja aku kumpulkan atau ditukarkan ke nominal 2000 ya teman-teman. Ini tuh ada 5 lembar 2000-an yang nganggur. Ini langsung aja aku coret untuk 5 kolomnya. Dan ini tuh alhamdulillah Masya Allah udah setengah perjalanan, semoga segera keisi ya. Walaupun nantinya tuh aku juga belum tahu sih ini nanti kalau udah kekumpul itu untuk dibeliin apa. Salah satu cara menabung dengan saving challenge 2000 ini menurut aku adalah salah satu yang tidak membebankan ya teman-teman. Paling mudah karena nominalnya juga kecil, walaupun terkadang ini tuh cara menabung seperti ini tidak relate untuk beberapa orang, apalagi untuk yang berpenghasilannya besar. Tapi untuk aku yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengandalkan dari sisa uang belanja, ini cocok banget. Selain perlahan merubah mindset aku terhadap uang kecil yang tadinya hanya sepele aja, ternyata kalau dikumpulkan itu Masya Allah bisa menjadi banyak ya teman-teman. Tanpa kita sadari itu udah merubah pola pikir aku yang tadinya aku tuh sama sekali sulit banget untuk menabung. Tapi pelan-pelan ternyata kalau kita bisa bismillah diniatkan, disiplin dan konsisten bisa ya teman-teman. Nah selanjutnya aku juga ada beberapa lembar untuk 20 ribuan. Ini mau aku masukin untuk ke saving challenge aku yang 20 ribu. Sambil aku gulungin uang yang 20 ribuan ini, di sini aku sambil cerita sedikit ya teman-teman. Jadi Masya Allah di bulan ini itu, di bulan November, baru awal bulan banget loh ini teman-teman, tapi pengeluaran aku tuh udah hampir over budget. Kenapa? Karena di rumah tuh ada aja kebutuhan yang memang harus diganti, seperti listrik yang tiba-tiba konsleting, itu mau gak mau memang harus ada beberapa yang diganti. Dan tiba-tiba di hari yang sama juga handphone aku dan handphone suami itu rusak. Cuman kalau handphone suami itu sebenarnya gak terlalu parah ya. Yang parah itu handphone aku karena harus diganti LCD dan tiba-tiba kameranya itu buram teman-teman. Setelah diservis entah teknisnya itu yang salah atau gimana. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat video aku itu kualitasnya seperti tidak biasanya, atau dalam video aku tuh kontrasnya kurang, sedikit buram, harap dimaklumi ya teman-teman. Karena emang handphone aku ini lagi bermasalah. Sebenarnya di sini tuh aku lagi dilema banget antara untuk ganti handphone atau tetap stay aja dengan handphone yang lama. Karena memang masih bisa digunakan sih, cuman emang kualitasnya memang berkurang aja. Jadi memang Pak suami itu sudah menyarankan untuk ganti handphone karena emang sebagian besar pekerjaan aku itu kan menggunakan handphone dan apalagi menggunakan kamera juga untuk konten. Tapi di sini memang aku sedikit berat aja kalau emang aku harus ganti handphone itu, aku pasti harus bongkar celengan dan itu aku berat banget teman-teman, kayak sayang banget belum sampai di ujungnya gitu ya, belum sampai di goalsnya tapi harus udah aku bongkar. Ya Allah rasanya tuh berat banget. Dan option terakhirnya itu pasti ujung-ujungnya pay later, sedangkan aku udah mulai ngerasa kayak nggak mau mendekati pay later lagi. Tapi di sini tuh menurut persepsi aku aja,
Alhamdulillah udah 3 tahun belakangan ini aku benar-benar terbebas dari cicilan, udah bisa mengontrol diri aku untuk gak menyicil apapun itu. Udah mulai terbiasa ingin membeli apa-apa ya nabung dulu, gak usah nyicil gitu ya teman-teman. Bantu doa ya teman-teman, semoga ada rezeki nggak terduga untuk aku bisa ganti handphone yang lebih baik. Ini tuh cuma sekedar cerita aja, semoga teman-teman bisa ambil persepsinya dengan baik, bukan maksudnya untuk pamer atau gimana ya teman-teman, karena ini menurut pribadi aku aja. Kalau misalnya emang ada yang berbeda pendapat sama aku yang masih pengen menggunakan pay later, sah-sah aja. Semoga kita masih tetap bisa menghargai pendapat kita masing-masing ya. Bukan berarti aku tuh suci dari cicilan, nggak seperti itu ya teman-teman. Aku juga pernah berada di titik punya cicilan, punya hutang, tapi semenjak aku mulai ngerasa aku tuh udah mulai sulit nabung, uang aku tuh selalu habis terus untuk bayar cicilan. Akhirnya aku ikhtiar untuk budgeting, memperbaiki keuangan rumah tangga, dan insya Allah qanaah untuk menjauhinya. Alhamdulillah tanpa aku sadari itu udah ngerubah mindset aku untuk tidak mengambil cicilan lagi ya teman-teman. Maka dari itu di sini aku udah mulai mencoba kalau aku ingin sesuatu, jadi memang aku harus ada effort lebih untuk menabung supaya aku nggak usah ambil cicilan lagi seperti yang aku lagi buat sekarang. Aku menabung dengan uang 20 ribuan yang nantinya kalau goals itu aku mau pakai untuk tambahan biaya tukang renovasi dapur dan kamar mandi gitu ya teman-teman. Jadi begitu cerita dari aku, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dengan baik, bukan maksud gimana-gimana, ini hanya sekedar sharing aja ya. Karena ceritanya udah terlalu panjang, di sini aku lanjut lagi ke videonya. Ini aku ada Sinking Funds untuk logam mulia. Ini tuh salah satu Sinking Funds aku yang sangat terlantar karena udah lama banget ini nggak aku isi karena ada 10 ribuan yang nganggur, nggak tahu aku harus masukin kemana. Ini aku langsung masukin aja ke dalam Sinking Funds aku yang logam mulia. Di sini ada beberapa alasan kenapa aku nggak konsisten menabung untuk logam mulia. Ini hanya menurut pendapat aku aja, karena kalau untuk menabung jangka panjang itu harus ada persiapan dengan matang banget. Selain kita harus melihat kondisi keuangan kita, apakah pondasinya itu udah kuat, sudah stabil untuk beberapa tahun ke depan. Karena di sini aku ngerasa belum ada persiapan yang sangat matang untuk menabung dalam jangka panjang. Di sini aku tetap memilih untuk menabung untuk utama itu dalam cash dan rekening aja. Aku yakin banget di sini banyak banget yang beda pendapat sama aku. Semoga aja apapun pilihan menabung kita, metodenya kita tetap bisa konsisten menjalaninnya ya. Atau teman-teman bisa sharing di kolom komentar supaya yang lain juga bisa baca metode apa sih yang teman-teman paling suka dalam menabung, bisa komen di bawah ya. Untuk Sinking Fund selanjutnya aku ada uang 5.000 3 lembar. Aku masukin aja ke challenge 5.000 aku yang nantinya untuk pajak motor ataupun servis motor ya. Kini tuh nggak berasa banget teman-teman, dikumpulin tuh lama-lama lumayan banyak walaupun belum terisi semua. Sebenarnya untuk pajak motor sendiri itu nominalnya juga nggak terlalu besar, kita juga masih bisa mengandalkan dari uang bulanan. Tapi prinsipnya kalau kita menabung menggunakan dari nominal terkecil dulu, kita kumpulkan dalam setahun itu lumayan juga loh teman-teman. Yang artinya kita juga bisa memanfaatkan untuk uang kecil itu digunakan untuk sesuatu ya, hal yang besar ya. Lumayan kan, bisa menghemat uang bulanan juga nantinya di saat pajak motor kita bayar. Selanjutnya di sini aku mau isi Sinking Funds yang dana lebaran. Untuk dana lebaran memang sangat aku persiapkan sekali. Apalagi suatu tradisi di hari raya itu yang sangat nggak bisa ditinggalkan untuk yang pulang kampung ya teman-teman. Jadi di sini aku sangat mempersiapkan dengan matang sekali untuk dana lebaran, mengingat aku sama puas suami itu tidak memiliki THR, maka dari itu kita sangat harus mempersiapkan. Kalau teman-teman mungkin yang punya THR mau mempersiapkan dari sekarang, itu boleh banget. Jadi dimana nanti uang THR itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain ya. Di sini untuk dana lebaran aku tambahin 300.000. Sebenarnya di awal bulan juga selalu aku isi untuk dana lebaran ini. Cuman kalau misalnya ada
penghasilan tambahan biasanya aku tambahin lagi supaya dapatnya tuh lumayan ya teman-teman. Nah nanti menjelang bulan puasa itu ngisinya udah enteng, udah nggak terlalu berat. Mengingat kalau hari raya itu transportasi, semua akomodasi itu 2 kali lipat harganya. Jadi emang wajib banget untuk aku yang nggak punya THR ini wajib mempersiapkan dengan matang ya. Alhamdulillah selesai untuk isi Sinkin Funds dana lebaran. Selanjutnya di sini aku masih ada sisa 50.000. Aku mau masukin aja ke dalam saving challenge aku yang 10 juta. Sebenarnya harusnya ini bisa keisi lebih banyak lagi, cuman qadarullah kemarin banyak banget pengeluaran. Semoga nanti digantikan rezeki yang lebih ya teman-teman. Untuk mengisi saving challenge yang 10 juta ini memang nggak aku targetkan dalam rentan waktu tertentu. Di sini aku jalaninnya santai aja, sekumpulnya aja. Kalau misalnya memang ada rezeki lebih aku isi, kalau misalnya memang tidak ada ya aku tidak memaksakan. Jadi memang menabung dengan santai, di bawah happy, jangan dijadikan beban ya teman-teman. Alhamdulillah segini aja untuk video aku. Semoga teman-teman bisa ambil sedikit manfaatnya. Dan di dalam video ini tidak ada maksud sama sekali untuk menyombongkan diri, apalagi ria dan pamer. Tidak, ini hanya sekedar sharing aja. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari cara aku menabung ya. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh bantu channel YouTube aku agar makin berkembang dengan cara like, comment, and share. Teman-teman juga bisa aktifin loncengnya supaya kalau aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Bisa follow aku juga di Instagram supaya kita tuh makin deket di @dewiros22 atau teman-teman bisa klik aja di bawah ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata penyampaian dari aku. Ambil yang baiknya, yang kehilafannya nggak usah ditiru, yang jeleknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.